是青阳的世子，你要是想跟他为敌，你就是整个……我是悠长吉的妻子。天龙的蜘蛛丝。 Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian keempat dari cerita novelan Eagle Flag. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Kaisar Baili Jinghong menerima daftar siswa yang akan mengikuti pendidikan di Akademi Ji. Setelah melihat nama Jiye, Gong Yuyi agak gelisah dan khawatir. Dia berpikir jika Jiye agak sulit untuk dikendalikan. Namun Baili Jinghong mengatakan, jika selama dia bisa menggunakan kekuatan Jiye, dia punya cara untuk menjinakkannya. Gui Chen juga termasuk dalam daftar siswa yang akan berlatih di sana. Ketika Nona Su membantu menyisirkan rambutnya, Nona Su memberitahu tentang hal-hal yang harus diperhatikan di akademi. Dia mengingatkan Gui Chen untuk tidak membuat masalah dengan Bai Liyin. Nona Su berkata jika Bai Liyin selama ini terlalu dimanjakan olehnya. Dia berharap agar Gui Chen bisa lebih bersabar. Di saat di malam hari, Gui Chen mengalami mimpi buruk. Ketika dia terbangun, dia menemukan jika Bai Liyin datang ke tempat tidurnya, meletakkan pedang di lehernya. Gui Chen tidak takut, dia tahu jika Bai Liyin tidak berani membunuhnya. Dikarenakan Bai Liyin pasti takut kaisar akan mencopot gelarnya, jika dia melakukan tindakan gegabah. Apa yang dikatakan Gui Chen itu adalah benar, Bai Liyin tidak berani untuk melakukannya. Dia hanya bisa menarik pedangnya kembali, lalu pergi dengan perasaan marah. Para tentara Cia dari negara Li telah berhasil memasuki wilayah perbatasan Xiatang. Hal itu menimbulkan kepanikan kaisar. Di benua timur, negara Xiatang adalah negara yang paling makmur. Namun mereka tidak memiliki kekuatan militer yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh dari kerajaan lain. Sadar jika dirinya tidak bisa menghadapi serangan dari negara Li, Kaisar Baili Jinghong dengan terpaksa menyetujui kesepakatan damai sebelumnya. Dia menyerahkan 15 wilayah kekuasaan Xiatang kepada kerajaan Li. Kabar jika negara Xiatang akan menyerahkan 15 daerah kekuasaannya sampai kepada Bai Luyan, yang merupakan kaisar dari kerajaan Jin, kerajaan yang saat ini menguasai seluruh benua timur. Seorang pejabat menyarankan agar mereka memberikan hukuman kepada negara Li karena telah melanggar peraturan. Namun seorang pejabat tidak menyarankan hal tersebut. Saat ini negara Li memiliki pasukan yang sangat kuat, yaitu pasukan Cia, yang juga dijuluki pasukan taring darah. Dia khawatir jika menentang negara Li, justru akan membahayakan kerajaan Yin sendiri. Pendapatnya itu membuat Ratu Bai Lingbo menjadi marah. Dia lalu memanggil prajurit untuk mengurung pejabat tersebut. Ningqing yang merupakan kekasih Bai Lingbo merasa jika penyerangan negara Li terhadap kerajaan Xiatang merupakan langkah awal bagi mereka untuk membangun kekuatan. Dia khawatir di masa depan, negara Li akan memberontak dan menyerang kerajaan Yin. Oleh sebab itu, Ningqing menyarankan agar Bai Lingbo melarang kerajaan Xiatang untuk menyerah. Mereka harus melawan invasi dari kerajaan Li. Bai Lingbo sependapat dengan apa yang dipikirkan oleh Ningqing. Dia akan menulis surat untuk dikirim kepada Baili Jinghong. Baili Jinghong menerima surat dari putri Bai Lingbo.
di mana Bai Lingbo meminta negara Xiatang tidak menyerah dan tetap melakukan perlawanan terhadap kerajaan Li. Bai Li Jinghong tidak bisa menolak permintaan putri tersebut, karena posisinya sebagai kaisar Xiatang saat ini adalah atas kebaikan sang putri. Putri Bai Lingbong jugalah yang meminta kerajaan Xiatang melakukan aliansi dengan kerajaan Qingyang. Bai Li Jinghong memutuskan untuk menggunakan kavaleri besi milik Qingyang untuk melawan pasukan kerajaan Li. Namun sepertinya Jenderal Jiu enggan mengirimkan pasukannya. Oleh sebab itu, Kaisar berencana memanfaatkan Gui Chen yang merupakan putra mahkota Qingyan. Sementara itu di Akademi Ji, Bai Liyin sebagai murid utama memerintahkan para siswa untuk berhadapan dan membunuh para tawanan perang dari negara Li. Para tawanan itu sangat sadis. Jika mereka tidak membunuh, maka merekalah yang akan dibunuh. Gui Chen dan Jie memasuki sebuah tahanan. Mereka terkejut mengetahui jika tahanan itu adalah seorang wanita. Hal itu membuat Gui Chen tidak berani untuk menyakitinya. Bai Liyin memasuki tahanan. Tanpa ragu-ragu, dia membunuh wanita tersebut. Dia memperingatkan Gui Chen, jika hal semacam ini dilakukan di medan perang, Gui Chen akan menerima hukuman militer, tanpa memandang statusnya sebagai pangeran. Kaisar berencana akan membawa Bai Liyin ke istana bawah tanah, yaitu organisasi Tianku. Dia meminta Nona Su untuk menyerahkan cincin yang selama ini disimpannya, untuk diberikan kepada Bai Liyin dan juga pedang kuno Chang Yun. Nona Su berkata jika pedang itu sangat berbahaya. Dia khawatir Bai Liyin tidak bisa mengendalikannya. Dia memohon kepada Kaisar membiarkan Bai Liyin untuk hidup dengan damai. Namun Kaisar telah memutuskan saat ini Bai Liyin bukan lagi anak-anak. Dia harus menjadi seorang pahlawan atau berakhir sebagai pengecut. Di tempat lain, Bi Cheng mendapatkan sebuah surat. Dia lalu menemui Ying Wuyi dan mengabarkan jika dia telah menemukan pedang Chang Yun, di mana pedang itu saat ini berada di Xiatang. Saat ini Ying Wuyi akan berperang menuju kota Tianqi. Oleh sebab itu, dia menyerahkan masalah tersebut kepada Bi Cheng. Jenderal Xi mengabarkan kepada Bai Li Jinghong jika saat ini Ying Wuyi dan pasukannya bergerak menuju Tianqi. Itu berarti mereka akan melewati wilayah Xiatang. Khawatir dengan keselamatan negaranya, Bai Li Jinghong akan mengirim pasukan untuk menghadapi Ying Wuyi. Kali ini dia akan menggunakan pasukan Qingyan. Dia telah punya rencana agar Jenderal Jiu bersedia mengerahkan pasukannya. Di mana yang ternyata Bai Li Jinghong mengikuti Gui Chen dalam pertempuran melawan Ying Wuyi. Dengan identitas Gui Chen sebagai pangeran Qingyan, mau tidak mau Jenderal Jiu akan mengerahkan pasukannya demi melindungi Gui Chen. Ying Wuyi dan pasukannya telah tiba di sebuah lembah. Di sana terlihat para algojo menghukum para prajurit yang kabur dari medan perang. Seorang komandan melaporkan jika pasukan Xiatang telah bergerak menuju lembah Gubeiko, yang kemungkinan pasukan Xiatang akan mendahului mereka tiba di sana. Namun Ying Wuyi telah mengatasi masalah tersebut. Sebelumnya dia telah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zhang Bo untuk menghadang mereka. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Xi sedang mengatur strategi menghadapi pasukan Ying Wuyi. Saat ini Tuoba bersama pasukannya telah terlebih dahulu menuju lembah Gubeiko. Untuk menghadapi pasukan Ying Wuyi, Jenderal Xi berencana akan melakukan serangan dadakan, melumpuhkan musuh dalam sekali serangan. Gui Chen menghampiri Jie yang duduk sendiri mengasah tombaknya. Dia memberikan baju besi kepada sahabatnya tersebut.
Guichen menanyakan alasan Jie bergabung dengan militer. Jie menjawab jika dia melakukannya agar orang-orang tidak lagi menghinanya. Namun berbeda dengan Guichen, di mana dia bergabung ke dalam militer dikarenakan ingin menyelamatkan orang-orang. Tiba-tiba seorang prajurit memukul genderang perang. Itu adalah tanda di mana pasukan Xiatang pimpinan Tuoba telah diserang oleh musuh. Saat mereka tiba di sana, terlihat mayat prajurit bergeletak di mana-mana. Mereka menemukan Jenderal Tuoba yang terluka parah dan membawanya pergi untuk mendapatkan perawatan. Akhirnya pertempuran besar pun akan segera dimulai. Kedua pasukan telah bersiap di medan pertempuran. Jie dan murid akademi lain yang baru pertama kali menuju medan perang terlihat sangat gugup. Jenderal Shi memimpin pasukan dan memberikan aba-aba untuk menyerang. Sementara dari atas bukit, Ying Wuyi memberikan komando atas pasukan Li. Guichen mendapati bayangan hasil pertempuran. Dia melihat sahabatnya Jie tewas dalam pertempuran. Dia juga melihat tumpukan mayat prajurit tewas akibat korban pertempuran. Sementara itu dalam pertempuran sengit tersebut, pasukan Xiatang terlihat mulai kewalahan menghadapi pasukan musuh. Jie bertarung sekuat tenaga. Dia melihat adik tirinya dalam ketakutan dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Jenderal Jiu yang sedang mengamati pertempuran, tiba-tiba tanpa sadar dia mendapati Guichen sudah tidak berada di dekatnya. Yang ternyata Guichen bersama pasukan besi King Yan maju ke medan tempur menghadapi musuh. Sementara itu, Jie menerobos ke barisan tentara Li. Dia menangkap pemimpin mereka yang dikiranya adalah Ying Wuyi. Tidak lama kemudian, Guichen menyusul masuk ke dalam barisan musuh tersebut. Dia tidak membiarkan sahabatnya itu bertarung menghadapi bahaya sendirian. Yang ternyata orang yang ditawan Jie bukanlah Ying Wuyi, karena tidak lama kemudian, Ying Wuyi yang asli tiba di tempat tersebut. Jie dan Guichen terkejut ketika mengetahui orang yang mereka sandra itu adalah seorang wanita, di mana dia adalah putri dari Ying Wuyi. Ying Wuyi berkata jika dia akan melepaskan mereka berdua apabila Jie mampu menahan 3 serangan darinya. Mendengar tantangan Ying Wuyi tersebut, Jie pun menyanggupinya. Oke, demikianlah bagian keempat dari cerita novelan Eagle Flag. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.